kita sebagai perawat kadang-kadang ada yang aduh nggak mau dipanggil dokter, ada juga yang Senang bangga gitu. Iya, Nah, iya. sebetulnya bedanya di mana nanti, Bu? Jadi kan Di kampung-kampung nih banyak buka depot obat, Bu. Iya. Praktek perawat. Sambil jual obat. Gimana tuh, Bu? Nah, jadi gini, harus Tamu kita hari ini seorang perawat senior. Luar biasa, beliau adalah dosen saya, Ibu Dr. Neswirda Hayati MKep SPKOM. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Wirda, wabarakatuh. seperti yang rekan saya ketahui, beliau juga adalah Ketua Prodi di D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes, sebagai dosen juga, dan juga aktif di Pokja 4 PKK Aceh. Iya, Pokja 4 itu bidang kesehatan ya, Bu? kesehatan ya, nangani Oke. masalah kesehatan. Kali ini kita bicara soal praktek mandiri perawat. Rekan Sago tahu kan, institusi pendidikan perawat menjamur. Iya. Jadi kalau kita pikir lulus sekolah perawat nanti mau kerja di pemerintah semua udah nggak tertampung ya, Bu ya. Iya. Jadi gimana cara kita mau aktifkan praktek mandiri? Iya. Apa saja yang harus dipersiapkan oleh alumni kita, terutama yang baru-baru nih, Bu, kalau mau buka praktek mandiri? Iya. Jadi betul sekali ya, Mas Yudi ya. Memang kalau dulu mungkin tenaga kesehatan yang paling primadona bidan dan perawat ya. Nah, untuk saat ini itu sudah bisa kita katakan sebagai salah satu profesi kesehatan yang sudah jenuh. Ibaratnya jenuh itu bukan jenuh dalam arti bosan apa, bukan ya. Tapi jumlahnya sudah sangat banyak. Belum lagi institusi-institusi yang melahirkan perawat itu juga banyak sekali sekarang ya. Nah, sehingga memang yang harus difikirkan bersama adalah setelah lulus ini saya kemana? Saya mau apa? Nah, kalau semua berharap menjadi pegawai negeri, ini rasa-rasanya sudah tidak mungkin ya. Jadi tadi karena memang jumlah pegawai negeri yang dari perawat ini juga sudah sangat banyak. Jadi harus difikirkan adalah bagaimana kita bisa memberikan peluang pekerjaan untuk sendiri dan juga untuk orang lain. Jadi salah satunya adalah melalui praktek mandiri perawat ya. Nah, jadi apa yang harus disiapkan oleh mereka? Yang pertama kan tentunya dia harus punya wewenang dulu, punya license dulu ya. Nah, artinya untuk mendapatkan lisensi itu kalau di kita saat ini ada yang namanya STR. Ya, itu kan? Setelah tamat sekolah perawat. Iya. Harus uji kompetensi ya, Bu? Iya, jadi kalau sekarang itu belum tamat kalau belum lulus uji kompetensi. Ya, jadi baru dapat STR kalau sudah lulus uji kompetensi. Dan sekarang untuk uji kompetensi ini kan menjadi sebuah program yang namanya exit exam. Jadi ujian keluarnya dari institusi pendidikan keperawatan itu harus lulus UKOM dulu. Nah, artinya apa? UKOM ini secara legalitas si tadinya dia masih mahasiswa ya, menunjukkan bahwa dia sudah kompeten untuk dianggap sebagai seorang perawat. Nah, ketika dia sudah lulus, sudah punya ijazah dan sudah lulus UKOM, dia akan mengurus STR tadi. Itu persiapan yang pertama. Iya. Nah, kemudian persiapan yang kedua, tentunya kan dia harus punya perencanaan yang baik ya. Nggak bisa duduk-duduk tiba-tiba pingin buat praktek mandiri. Ya, dia kan harus melakukan kajian-kajian ya. Misalnya dia harus melakukan kajian, dia ingin melakukan praktek mandiri yang seperti apa? Apakah menunggu pasiennya datang atau dia yang menjemput pasien? Nah, atau dua-duanya ya. Artinya kalau dia menunggu pasien datang, dia kan harus punya tempat ya untuk dia praktek misalnya. Nah, kalau dia ingin menjemput pasien, berarti dia harus melakukan pelayanan di luar tempat dia. Dia akan jalan ke rumah-rumah ya. Mungkin dengan home care seperti itu. Home visit. Nah, jadi sudah punya itu, kemudian dia harus tahu mau di mana yang dilakukan, sasaran dia siapa. Sasarannya kepingin sekarang kita melihat ya bahwa di kita kecenderungan adalah yang paling banyak sekarang kan lanjut usia. Lansia. Nah, lanjut usia di kita itu ditambah lagi dengan banyak keluarga-keluarga yang semuanya bekerja, sehingga lansia ini menjadi tidak itu juga harus kita perhatikan. Jadi sebenarnya siapa yang menjadi sasaran dari praktek mandiri kita ini? Kita udah punya sasaran, misalnya tadi lansia, lihatlah di mana sih lansia-lansia yang butuh kita, kan begitu ya. Mungkin kita akan pilih kalau seperti itu di daerah perkotaan. Kenapa kita pilih perkotaan?
Di kota semua sudah keluar, tidak ada yang di rumah, mereka butuh kita. Iya, Nah, iya. mungkin berbeda kalau di desa. Kalau di Mhm, desa orang tidak banyak bekerja, mhm, dan di sana kan kekerabatan juga masih tinggi ya. Artinya kan mhm. rumah-rumah di sana masih bisa tolong menolong, bisa titip di Iya, tetangga, bisa titip di saudara. iya, Nah, tapi kalau di kota, kalau yang kita lihat anak-anaknya sudah bekerja, iya, suaminya atau istrinya bekerja sehingga butuh yang iya. bisa merawat tadi. Kadang-kadang tetangga sebelah nggak Enggak, kenal. iya, betul sekali. Nah, makanya jadi tadi dia sudah punya lisensi, Heeh, kemudian dia sudah maunya seperti iya. apa, kemudian sudah punya sasaran, tinggallah dia persiapan-persiapan yang lain. Nah, Mhm, mhm, persiapan yang lain misalnya apa, dia dia butuh nggak orang lain, mungkin di tahap mhm. awal dia butuh merekrut teman-teman yang sesama dia ya, sama-sama misalnya. Buat persatuan gitu, Iya. Bu, Nah, ya? kemudian yang harus dilihat bahwa tenaga keperawatan ini juga butuh kolaborasi. Nah, Mhm. dia bisa berkolaborasi misalnya dengan tenaga kesehatan yang lain, katakanlah dokter. Karena nanti Dokter. sudah bicara obat-obatan, itu Mhm, kan sudah ada wewenangnya dokter. Nah, mhm, ketika kita sudah berkolaborasi, kita sudah punya mitra kan sudah gampang ya. mhm, Atau misalnya dia butuh untuk penanganan-penanganan kayak rehabilitasi, mhm, berarti dia kan juga harus berkolaborasi dengan mhm. eee, si fisioterapis ya Oke. seperti itu. Nah, jadi semua sudah disiapkan, kemudian sudah membuat aturan-aturan, Mhm. sudah membuat SOP-SOP, kemudian mulailah dia melaksanakan praktek Praktek itu, mandiri. heeh, praktek Ya, mandiri ini itu. Bu, kadangkala, Mhm, sering ketukar ini di mhm, mhm, kampung. mhm. Kadang-kadang perawat dipanggil dokter. Kita sebagai perawat kadang-kadang ada yang, aduh nggak mau dipanggil dokter, ada Iya, juga yang senang dipanggil. senang, bangga gitu. Iya, Nah, iya. sebetulnya bedanya di mana nanti, Bu? Jadi kan memang perawat sama dokter ini beda. Mhm, Memang, masyarakat kita kan paling tahu dia dengan dokter, asalkan mhm. sudah pakai baju putih, Kak dokter, Kak dokter. Doto ya? Nah, Doto. Jadi saya aja kalau, saya pernah waktu itu menjadi konsultan ya, menjadi konsultan untuk, pengembangan mutu kesehatan di puskesmas. Jadi setiap, daerah yang saya datangi saya dipanggilnya dokter. Dokter. Nah, tapi saya nggak suka dipanggil Iya, dokter ya, karena saya memang bukan dokter. Jadi kita jelaskan, sampaikan bahwa saya adalah perawat, bahwa mhm, perawat itu berbeda dengan, dokter, tetapi kita adalah mitra, mitra mhm, kerja ya. mhm. Ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan, oleh perawat karena itu punyanya, Dokter, dokter ya, mhm, dan sebaliknya mhm. seperti itu. Nah, jadi, eee, kalau saya himbauan saya, buat perawat-perawat kita harus bangga Bangga. dengan jati diri ya, dengan Mhm, profesi ya. mhm, Karena apapun yang kita lakukan, saya pikir asalkan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan mhm. keikhlasan, itu kan nilainya akan dapat ya, Betul, heeh. betul. Jadi tidak harus, artinya begini, jangan merasa hebat ketika dipanggil dokter, padahal Mhm. kita tidak punya ilmu itu Iya, ya, mhm, tetapi ketika kita, puas dengan pekerjaan kita, bekerja dengan sungguh-sungguh, tadi melayani dengan baik, kita mhm. juga merasa, "Oh, saya juga Oke. bangga dengan perawat," seperti Ketika itu. kita mau buka praktek mandiri tadi Mhm. salah satu trik kalau saya dengar tadi dari Ibu, kita buat perkumpulan ya, Iya, apalagi iya, misalnya baru iya, lulus, iya, siapalah yang iya, kenal kan iya, anak-anak iya, perawat ini kan. iya. Buat perkumpulan Mhm, lalu mhm. perlu dibuat semacam palang gitu atau Mhm, gimana, mhm. Bu? Iya, sekarang kan, kita boleh, membuat PLANG ya, Plang, PLANG praktek praktek mandiri mandiri perawat perawat bisa, ya. Itu kepengurusannya ada di dinas, kesehatan ya. Jadi mhm, ada tahapan-tahapan yang harus, mhm, dilakukan ya. Jadi itu perlu, kemudian promosi-promosi. Nah, kalau saya menyarankan untuk yang baru-baru membuka ini ya, mhm, boleh bekerja sama. Misalnya mhm, bekerja sama, katakanlah kita bekerja sama dengan rumah sakit swasta. Artinya mhm, pasien-pasien pasca rawatan, mhm, kasih refer ke kita. Nah, kita mhm, juga seperti itu. Begitu misalnya ketemu kasus-kasus ini nggak mungkin ditangani di rumah, nggak mungkin mhm, ditangani di tempat praktek mandiri mhm, tadi, kita rujuk ke ke rumah rumah sakit, sakit tadi. mhm, Jadi ada, sama-sama ya, ada, mmm, satu hal yang sama-sama yang ini pernah betul, dulu kita lakukan, itu ketika ada rumah sakit Bulan Sabit Merah. mhm, Dulu di sana itu pernah dicobakan, memang tidak lama waktu itu, kemudian kita nggak tahu permasalahannya apa, kemudian berhenti dan saya pikir itu, menjadi efektif ya. mhm, Kemudian juga kan bisa kalau sekarang gampang untuk promosi, masukkan di medsos ya iya. kan, heeh. Misalnya pasien stroke, dia Mhm, kan nggak mhm. mungkin berlama-lama di rumah Iya, sakit ya, iya, Bu. iya. Nanti kalau lama-lama di rumah sakit Mhm, bisa kena infeksi iya, iya, nosokomial gitu makanya kan. Makanya di sinilah peran iya, perawat, di sini ladangnya. iya.
Kemudian satu lagi, bekerja di luar negeri, itu pilihan yang bagus nggak sih, Bu? Kalau saya katakan itu bagus. Ya walaupun pada kenyataannya saya melihat di Aceh. Mhm, Kalau di luar Aceh sih mereka memang sudah banyak yang keluar ya. mhm, Tapi di Aceh khususnya kemarin kita lihat di prodi saya itu mhm, alumni di prodi saya itu padahal kesempatannya cukup bagus. mhm. Tapi pada akhir-akhirnya agak Takut? keluarga juga mungkin masih sayang Eee, melepaskan ngapain jauh-jauh. Kita kan heeh, makan nggak makan yang penting ngumpul ya. ngumpul. Jadi biar aja tamat kuliah nggak kerja nggak apa-apa, asalkan masih di Aceh. Tapi sebenarnya peluang kerja di luar negeri itu luar biasa. Saya melihat beberapa alumni yang berani ya, yang berani Mhm, keluar dari zona zona nyaman. nyaman. Nah, Mhm, contoh waktu Covid kemarin, itu mmm, kan permintaan untuk petugas mhm, sangat banyak. kapan? Nah, anak-anak kita yang berani itu sekarang udah sukses-sukses. Dan Mhm, mereka ada yang sudah, beralih bukan beralih tetap kesehatan, tapi sudah di kepolisian, hmm, di angkatan laut. sudah punya modal ya? Sudah punya modal dan mereka sudah sangat berkembang, Mmm, sudah bekerja di rumah sakit swasta yang bagus-bagus di Jakarta. Itu tadi modalnya adalah berani keluar dari zona nyaman. Padahal mhm, waktu itu siapa sih yang mau lagi Covid dibawa ke sana, mereka baru mhm, lulus belum ini. Nah, ternyata mereka itu sangat-sangat menikmati ya. mhm, Dan mhm, memang ada beberapa lulusan kita yang alumni ini yang ada bekerja di Jerman, ada di mhm. Di Jepang, Jepang iya, ya? ada Mhm, juga di Arab Saudi ya. Jadi kayak kemarin yang di Jerman, dia itu senang, "Bu, saya senang betul loh Bu dapat informasi kerja di Jerman." Karena mmm, kan gajinya juga besar, bahasa Jermannya sudah sangat-sangat bagus ya. mhm. Karena Iya, selain dapat uang, mereka bisa mengembangkan diri sekolah lagi. pengalaman. Iya, Pengalaman, bisa sekolah, terus ya iya. kan sampai Bu mungkin level Wilda, S3. kalau di luar negeri profesi perawat itu sangat dihormati ya? Iya, sangat-sangat, dihormati. Jadi, saya, pernah gini ya, pernah dirawat ya. Mhm, Jadi kita melihat memang perawat itu dia, harus tahu semua. mhm, Nah, harus tahu semua. Kemudian juga, ada dokter juga dari, luar negeri, dia menghadiri sebuah seminar, di kita di Indonesia waktu itu di Jakarta, yang dia bawa adalah kepala perawatnya. mmm, mhm, Juga jadi artinya apa, kalau mungkin di kita mungkin tadi ya, seperti tadi pertanyaan tadi, kok senang dipanggil dokter, padahal perawat itu kalau di sana itu luar biasa ya, mhm, luar mhm. biasa pengakuannya, mandirinya luar biasa, jadi sesuai fungsilah. Ada Iya, pekerjaan-pekerjaan yang memang mandiri dilakukan perawat, kemudian juga ada yang harus berkolaborasi, ada juga misal kita harus mhm, tergantung dengan profesi iya, lain ya. otomatis gajinya juga besar Oh, ya? sangat besar sangat besar. Kalau bicara gaji sangat besar ya. Nah, jadi Iya, tadi kalau bekerja di luar negeri dapat gaji besar, mhm, kemudian dapat, pengalaman ya, pengalaman-pengalaman yang luar biasa, nggak usah luar negeri. Saya, pernah praktek di rumah sakit di luar Aceh. Nah, itu mhm, kan juga pengalamannya berbeda ya. mhm, mhm. Kemudian, dapat mengembangkan diri tadi ya, Iya, kemudian dapat kalau kerja di Aceh ngumpulin uang dulu baru bisa jalan-jalan ke luar negeri kan. mhm. Kalau ini kan udah tinggal di luar negeri. Mungkin itu Artinya, bisa jadi alternatif. apalagi kalau masih muda baru selesai kuliah, Iya, pergi dulu kerja di luar iya, cari iya, pengalaman, bawa pulang modal yang cukup, habis itu iya. buka Buka usaha, mandiri buka sendiri di mandiri. sini, ya. Jadi nggak Iya, lagi tergantung, harus oke. PNS. Jadi sebetulnya prospeknya masih sangat bagus, Bu, ya, ke depan Ya, kalau misal, optimis ya, ya, kita optimis jangan pesimis. iya, Terus kalau, di kampung-kampung nih banyak buka depot obat, Bu, iya. praktek perawat. Sambil jual obat. Gimana tuh, Bu? Nah, jadi gini, harus legal ya, Hmm, apapun harus legal dan harus sesuai aturan ya. mhm, Karena membuka depot obat itu, jangankan perawat, orang biasa juga boleh, mhm, tetapi harus ada tadi penanggung jawabnya. Nah, mmm, itu kan ada aturan yang sudah diatur, misalnya harus punya tenaga mhm, apoteker yang akan mengawasi obat-obat yang dijual. Kemudian, obat yang seperti apa yang harus, mereka jual. Nah, itu juga. Nah, ketika seorang perawat buka depot obat, kemudian juga melakukan pelayanan-pelayanan keperawatan yang mhm, lain, nah ini juga ada batasannya, itu kan diatur wewenangnya. mmm, Jadi jangan melakukan sesuatu yang tidak ada wewenang. Nah makanya, baiknya tadi ketika kita bekerja sama dengan, mitra kita, mhm, ada dokter dan ada, tadi apa namanya, profesi apoteker, yang lain, ada apoteker, itu kan lebih bagus iya, ya. Nah misalnya, oke kita perawat, datang, pasien berobat.
Nah, yang melakukan pemberian obat itu sudah tugasnya dokter. Tapi Mhm. misalnya untuk membersihkan luka, oke itu memang tugasnya perawat ya Mhm. seperti itu. Lakukan tugas kita. Nah, yang obat berikan ke dokter. Kemudian di saat penyiapan obat di depot tadi itu sudah Ada ada apoteker. apotekernya. Nah, itu sih nggak masalah. Itu Iya. tadi itu kan wujud dari praktek mandiri Bersama. bersama lintas Oke. profesi ya. Kalau tadi Oke. mungkin kita cerita sesama perawat, ini cerita dengan Iya. profesi lain ya. Jadi jangan takut buka praktek mandiri Mm-mm, mm-mm, asalkan tahu Bu ya. Iya, Apa yang iya, boleh, apa iya, yang nggak boleh, iya, dan betul, paling betul penting sekali. tadi kerjasama ya. Kerjasama, kemudian Mm-mm. dasar hukumnya jelas ya. Mm-mm. Jangan nanti akan keluar berita yang kita nggak mau, ada perawat misalnya buka praktek ilegal kan. Iya. Nah, itu kita kan nggak mau, tapi semua harus sesuai Kayak prosedur. cerita lalu itu salah Mm. suntik lalu Nah, kena proses hukum Iya, Bu ya, iya. itu jadi nggak enak sekali Iya, Bu ya. iya. Makanya kita tenaga kesehatan ini pun juga harus melek hukum, Oke. ya harus tahu. Satu lagi Bu, perawat komunitas. Iya. Bedanya dengan perawat gimana Bu? Oh iya. Ini telat kali nanyanya. Tahu kali nanyanya ya. Jadi orang kan taunya perawat ada di rumah Rumah sakit, sakit. pakai baju putih ya. Nah, ternyata perawat itu kalau boleh kita membagi Iya. di sini ada perawat yang di rumah sakit, ada yang perawat di komunitas. Mhm. Nah, perawat di komunitas itu artinya apa? Perawat yang ada di masyarakat. Mhm. Nah, di kita kalau untuk PNS itu adanya di institusi-institusi di masyarakat. Yang pertama, perawat komunitas itu pastinya ada di puskesmas. Karena kan di kita pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat yang paling dekat adalah puskesmas. Jadi semua perawat yang bertugas di sana itu adalah perawat komunitas. Nah, kemudian kita merambah lagi misalnya ada perawat yang kerja di perusahaan. Misalnya ada di klinik PLN, ada di klinik kalau di kita di PT SAI. Itu juga perawat komunitas sebenarnya. Kemudian ada lagi perawat yang misalnya kerjanya di klinik sekolah. Misalnya di kita ada sekolah-sekolah internasional ya. Misalnya kayak Fatih, mereka punya klinik, ada perawat bekerja di situ, itu juga perawat komunitas. Kemudian perawat yang bekerja di klinik pesantren, itu juga perawat komunitas. Yang bekerja di PAUD bukan sebagai guru PAUD, tapi yang untuk memberikan sebagai pelayanan. perawat, Nah, ya. itu juga perawat komunitas. Kemudian di lembaga permasyarakatan, di LP mereka punya klinik, ada perawat kerja di situ, itu juga perawat komunitas. Jadi perawat komunitas itu luas sekali. Luas sekali dan mereka harus punya lingkup keilmuan yang luas ya. Beda kalau di rumah sakit jadi perawat anak, mungkin yang mereka geluti spesifiknya adalah keperawatan anak. Tapi komunitas ketemu ibu hamil dia harus ngerti, ketemu anak harus ngerti ya. Jadi seperti Semua itu. spesifik, Bu, ya. Oke, menarik sekali Ibu Wirda. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada pesan Bu untuk mahasiswanya nih, calon-calon perawat ke depan. Pesan saya buat siapapun yang sudah sekolah perawat tentunya, artinya kan itu sudah berkomitmen dengan diri memilih perawat sebagai profesi ya. Nah, ketika itu sudah dipilih, ayo banggalah kita sebagai perawat. Kemudian ketika nanti sudah lulus, jangan hanya terpaku tunggu tes PNS ya, atau tunggu dibuka kontrak sama pemerintah, enggak itu. Jadi lahan kerja kita itu banyak sekali. Bisa tadi misalnya melalui praktek mandiri, ketika kita memang kita nggak kepingin jauh-jauh dari keluarga, ketika kepinginnya hanya di Aceh saja ya, atau kalau mau ayo hijrah mungkin keluar Aceh, bahkan keluar negeri ya, karena akan banyak sekali manfaat yang nanti bisa didapat. Saya sering sekali dapat telepon, dapat DM, dapat WA, Bu, ini saya mahasiswa Ibu yang dulunya begini sekarang sudah luar biasa ya. Mungkin itu pesan saya, tetap semangat. Kemudian satu pesan saya, profesi perawat ini kan profesi mulia ya. Jadi kalau kita mau menyadari banyak sekali yang Allah sudah siapkan pahala-pahala untuk kita perawat, bidan dan juga tenaga kesehatan yang lain. Karena apa? Kita di sini adalah menolong manusia. Tentunya ini tadi harus dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Insya Allah kita akan raih itu, walaupun mungkin di dunia gajinya kecil. Tapi insya Allah gaji akhirat yang sudah Allah siapkan luar biasa ya. Mungkin itu pesan saya, Pak. Terima kasih Bu Wirda, terima kasih rekan Sago. Jangan lupa untuk terus pantau channel Sago TV.
Jangan lupa untuk komen, like, and subscribe. Assalamualaikum Ibu Wirda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Kok dibilang saya bisa ganti jilbab dulu? Nggak bilang. Nggak bilang. Kok bilang kan saya lari sebentar ganti jilbab dulu kan?